Halo rekan-rekan, dimanapun Anda berada, kembali ketemu di channel Scriblo dengan membahas seputar pengetahuan ilmu hukum. Sebelum saya membahas terkait topik kali ini, terima kasih buat rekan-rekan yang selalu setia menonton channel kami. Dukung terus kami agar kami bisa update konten-konten terbaru kami. Dan jika ada pertanyaan atau topik pembahasan lainnya, silakan komen di video kami ini. Dan tentu kami berdoa semoga rekan-rekan tetap sehat, selalu lancar segala aktivitasnya, dan pintu rezeki selalu terbuka. Amin. Nah rekan-rekan, kali ini saya membahas terkait penggeledahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, bisa kita lihat di pasal 32 sampai pasal 37 KUHP. Nah rekan-rekan, penggeledahan ini mungkin tidak asing lagi buat rekan-rekan, terutama ini kawan-kawan penegak hukum. Dalam hal ini adalah jurusan hukum dan atau para pihak yang berkompeten yang melakukan penggeledahan. Nah, penggeledahan ini rekan-rekan ya, sebagai aparat penegak hukum ya, polisi berwenang melakukan penggeledahan, namun sesuai dengan tugas dan aturan, dengan tujuan untuk kepentingan penyidikan ya, penyidik perkara di suatu tindak pidana tertentu. Nah, ada dua jenis penggeledahan ya rekan-rekan ya, yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian, yaitu penggeledahan rumah dan atau penggeledahan pakaian atau badan. Nah, tentu dalam melakukan penggeledahan ini seperti yang saya bilang dari awal, tidak sembarangan dilakukan oleh pihak yang berwenang. Artinya punya cara main, punya aturan dan prosedural. Ya. Lalu penggeledahan ini rekan-rekan bisa kita lihat di pasal 1 ya, ayat atau angka 17 dan angka 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di sana mengatakan bahwa penggeledahan adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal atau tempat tertutup dan juga bertujuan atau guna melakukan pemeriksaan atau mencari benda atau sitaan ya. Juga diatur di Perkapolri nomor 8 tahun 2009 di pasal 31 dan 32. Jadi rekan-rekan, untuk melakukan penggeledahan ini ya semua ada tata cara ya, ada semua aturan. Nah, bisa kita melihat ya tata cara penggeledahan ini di pasal 33 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, di sana mengatakan bahwa hanya penyidik yang bisa atau yang dapat melakukan penggeledahan ini dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Artinya sebelum melakukan penggeledahan ya harus ada izin dari pengadilan negeri setempat. Nah rekan-rekan pasti timbul sebuah pertanyaan, lalu bagaimana kalau dalam keadaan mendesak atau ada istilah pengecualian surat izin dari pengadilan untuk melakukan penggeledahan ini? Karena bisa aja dalam keadaan darurat atau dalam keadaan hal-hal tertentu ya, tidak mungkin harus kita tunggu dulu surat izin dari pengadilan. Apakah ada pengecualian? Nah rekan-rekan, dalam penggeledahan ini memang mengatur tentang pengecualian. Jadi jika dalam keadaan mendesak rekan-rekan bisa kita lihat di pasal 34 KUHP ya, di sana mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan ya dilakukan tanpa izin ketua pengadilan negeri setempat. Namun setelah itu ya baru melaporkan ke pengadilan setempat ketika sudah dilakukan penggeledahan guna pemberitahuan agar segera diterbitkan surat izin. Nah rekan-rekan, apakah ada tempat pengecualian yang tidak boleh dilakukan penggeledahan atau memang bebas dan bisa semua tempat? Nah teman-teman,
diatur dan bisa kita lihat di dalam pasal 35 KUHP. Di sana diberikan pengecualian tidak boleh melakukan penggeledahan, yaitu salah satunya adalah di ruangan sedang berlangsungnya sidang di MPR atau ruangan sidang DPR, dan atau di tempat ruangan sedang berlangsungnya ibadah, dan atau di tempat ruang pengadilan. Nah, di sana diatur bahwa dikecualikan kalau hal tertangkap tangan. Ya. Lalu teman-teman, bagaimana tata cara penggeledahan? Nah, tata cara penggeledahan ini mungkin juga wajib kita tahu semuanya ya. Suatu saat nanti terjadi di lingkungan kita atau di keluarga kita, minimal kita tahu cara-cara bagaimana penggeledahan. Nah, pertama rekan-rekan, penyidik wajib menunjukkan surat izin penggeledahan dari ketua pengadilan negeri setempat, terkecuali kalau dalam keadaan mendesak ya. Lalu penyidik itu menunjukkan surat perintah dan tanda pengenalannya, karena untuk menghindari ya dari hal-hal atau dari oknum yang tidak bertanggung jawab atau penyalahgunaan jabatan. Lalu penggeledahan harus disaksikan minimal 2 orang saksi. Ya. Lalu jika tersangka atau penghuni menolak untuk tidak hadir atau menolak untuk melakukan penggeledahan, ya. Nah, di sana ya, penggeledahan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan atau kepala adat yang ada di situ. Lalu petugas ya membuat berita acara yang disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah tersebut jika di rumah dilakukan dengan waktu 2 hari setelah penggeledahan rumah itu dilakukan. Nah, itu rekan-rekan tata caranya. Nah, memang juga diatur di peraturan Kapolri ya rekan-rekan di nomor 8 tahun 2009. Ya, tidak jauh beda yang diatur di dalam KUHP ya, di peraturan Kapolri itu ya mewajibkan ketika petugas melakukan penggeledahan ya wajib dengan teliti, ya, sopan, etis, simpatik dan harus didampingi oleh penghuni rumahnya. Ya. Kalau memang tidak didampingi atau menolak seperti yang dituangkan di KUHP, minimal ada kepala desa atau ketua adat mendampingi untuk melakukan penggeledahan tersebut, sehingga nanti bisa menjadi saksi. Ya. Di peraturan Kapolri juga itu ya mengatakan bahwa wajib membuat berita acara penggeledahan yang ditandatangani oleh petugas, ya, pihak yang digeledah dan ada para saksi. Nah, barangkali itu rekan-rekan tata cara melakukan penggeledahan, yang artinya bahwa ketika di luar jalur tata cara ini yang sesuai yang diatur di dalam undang-undang, maka bisa aja ada penyimpangan atau perbuatan melawan hukum. Nah, barangkali itu yang kami sampaikan. Mungkin di konten berikutnya nanti kami akan membahas masalah hukum terkait masalah penyitaan dan masalah hukum pidana lainnya. Nah, semoga bermanfaat. Dalam hal ini bukan saya menggurui, rekan-rekan juga bisa mencari referensi atau solusi atau jawaban lainnya. Terima kasih.